Teman-teman, yuk kita bersaat teduh sejenak dengan kitab Bilangan pasal 21. Digigit ular adalah peristiwa langka. Kebanyakan kita belum pernah mengalaminya. Tetapi secara rohani, kita semua sudah digigit ular. Ular tua yang menipu Hawa dengan menyuruh Hawa dan Adam untuk memakan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan sejak saat itu, tidak hanya Adam dan Hawa yang mati, tetapi semua orang mati di dalam dosa, seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 5 ayat yang ke-12, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Hukuman dosa tidak hanya bersifat fisik, tetapi yang terutama adalah terpisah dengan Tuhan selamanya. Dan jika itu di kekekalan nanti, maka itu berarti adalah neraka. Tetapi seperti di dalam Bilangan pasal 21 ini, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan gigitan ular yang mematikan, tetapi Tuhan juga menyediakan obatnya. Maka begitu juga dengan kematian akibat dosa. Tuhan menyediakan obatnya. Nah, sekarang kita mulai dengan Bilangan pasal 21. Raja negeri Arad yang tinggal di Kanaan di tanah Negeb menyerang bangsa Israel dan menawan beberapa orang di antaranya. Israel segera bernasar, jika Tuhan memberi kepada mereka kemenangan, maka mereka akan menumpas habis kota-kota mereka sampai binasa, dan Tuhan mengabulkan doa mereka. Tetapi ketika mereka mengelilingi Edom, bangsa ini kemudian kembali mengeluh, berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ini keluhan untuk yang kesekian kalinya. Dan walaupun di keluhan-keluhan yang lalu mereka sudah dihukum dan kemudian menyesal, tetapi bangsa ini selalu mengulangi perbuatan yang sama. Nah, inilah yang dinamakan dengan karakter. Karakter pengeluh atau mental pengeluh akan selalu mengeluh di sepanjang hidup mereka. Entah kenikmatan apa yang didapatkan dari mengeluh, tetapi orang Israel selalu mengeluh. Nah, bayangkanlah betapa malangnya nasib Musa, sebab hampir di sepanjang hidupnya yang dia dengar hanyalah keluhan demi keluhan. Percayalah, tidak ada musibah yang lebih besar di dalam hidup ini selain daripada hidup bersama dengan orang yang selalu mengeluh. Karena itu, Tuhan menghukum mati bangsa pengeluh ini. Di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus dengan ungkapan, upah dosa ialah maut atau kematian. Tetapi kemudian bangsa Israel bertobat, sehingga Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular dari tembaga dan menaruhnya pada tiang. Tuhan menetapkan bahwa orang yang memandang ular tembaga itu akan sembuh. Nah, pelajaran apakah yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Yang pertama, Tuhan adalah hakim yang kudus, yang dengan adil menjatuhkan hukuman kematian pada orang yang berdosa. Nah, ingat kebenaran ini selalu. Tuhan adalah Tuhan yang maha suci dan adil. Tuhan tidak akan menjadi Tuhan jika Dia tidak suci dan tidak adil. Tetapi kita juga bersyukur sebab Tuhan tidak membiarkan kita mati di dalam dosa. Allah mengutus anaknya yang kekal, Tuhan Yesus, untuk menanggung hukuman dosa kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia, sehingga Tuhan juga adil,
jika dia membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, meskipun kasih Tuhan melimpah atas manusia, kita masih berdosa lagi dan lagi. Kemenangan yang Tuhan berikan kepada Israel atas Raja Arad membuat mereka tidak dapat menerima rute perjalanan kembali melewati padang gurun, mengelilingi tanah Edom. Mereka menjadi tidak sabar dengan rute perjalanan ini. Mereka juga meremehkan berkat yang mereka terima dari Tuhan. Roti mana yang Tuhan berikan untuk mereka makan setiap hari, buat mereka hanyalah makanan hambar yang tidak ada harganya, dan hasilnya Tuhan menghukum bangsa ini dengan ular tedung. Yang ketiga, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tuhan menyediakan obat untuk menyelamatkan orang Israel dari racun ular tedung. Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga, ular pengganti yang tidak beracun. Tuhan mengambil apa yang mematikan, lalu kemudian mengubahnya menjadi sumber kehidupan. Ular tembaga ini adalah gambaran dari salib. Salib adalah hukuman yang mematikan. Tetapi salib Kristus menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya. Nah, yang keempat, kita melihat syarat yang sangat mudah. Dalam ayat 8 bagian B Tuhan berkata, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Ya, syaratnya hanyalah melihat ular tembaga itu, memandangnya dengan iman. Nah, begitu juga dengan salib. Salib adalah jalan keselamatan. Salib adalah jalan pengampunan dosa. Manusia yang memandang salib Kristus dengan mata iman, dia diselamatkan dari hukuman dosa. Nah, teman-teman, jadi itu gambaran dari ular tembaga. Itu menggambarkan Tuhan Yesus yang disalibkan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kematian akibat dosa. Pandanglah Yesus yang disalib dengan mata iman. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.